Gini teman-teman ya, dalam situasi ini kan saya sudah pernah bahas cara mengajukan relaksasi di leasing ya. Videonya ada di atas ini. Tapi sekarang gini teman-teman ya, kita sudah coba mengajukan relaksasi ke pihak leasing, tapi tetap aja ditolak, ya kan? Nah, kalau sudah demikian, biasanya kita naik lagi tuh lapor ke OJK soal leasing yang dalam tanda petik ya nakal ya, atau bandel, tidak mau nurut peraturan yang ada soal relaksasi ini, atau pihak leasing mempunyai standar tertentu untuk memberikan relaksasi ya. Dia punya syarat-syaratnya siapa yang berhak menerima relaksasi. Tapi kalau tetap ditolak juga, kita biasanya ngajuin ke OJK laporan. Nah, biasanya juga laporan itu teman-teman ya ada ya susah juga ya. Responnya juga belum tentu direspon ya, maksudnya bisa lama responnya atau bisa juga nggak direspon sama sekali. Nah, biasanya juga kalau sudah demikian, maka kita biasanya naik lagi. Kita bisa minta bantuan ke, ini yang paling akhir ya teman-teman ya, ke LBH ya, minta bantuan ke sana. Tapi gini teman-teman ya, ada satu tips ya yang bisa kita pakai di akhir ya. Di akhir kita pakai cara ini kalau sudah mentok sana kemari. Tapi sebelumnya kita intro dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan tekan tanda lonceng. Tanda loncengnya yang semuanya, yang all ya, yang ada tanda-tanda, bukan, kan ada 3 pilihan tuh, bawah, tengah, atas. Yang atas ya, pilihnya supaya video-video baru tuh bisa bisa ternotifikasi ya. Nah, biasanya gini, kalau sudah ditolak sana kemari gitu kan. Nah, tapi tetap juga ditagih oleh debt collector ya, dari pihak leasing tentunya ya. Nah, jadi teman-teman gini, teman-teman bisa ke pihak leasing tapi nggak sendiri ya, barengan ya, bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang punya satu masalah, satu visi, yaitu minta relaksasi ya. Nah, kalau sudah gitu, kita rame-rame nih pergi ke pihak leasing, tapi tentunya dengan kepala dingin ya, dengan tenang, dengan nggak usah gerusa-gerusu, nggak usah anarkis ya, nggak usah marah-marah juga. Datang aja, tapi dengan persiapan yang matang. Artinya begini teman-teman, teman-teman bawa dokumen-dokumen yang diperlukan ya, misalnya KTP, lalu teman-teman bisa bikin form juga. Teman-teman bikin form ya, nama ya, nomor KTP-nya, lalu alamat teman-teman di mana, lalu cicilan saat ini berapa, lalu tinggal berapa lagi cicilannya, lalu pekerjaan teman-teman sekarang apa, lalu alasan teman-teman meminta relaksasi itu apa ya. Bikin aja di formnya ya. Kalau sudah, teman-teman fotokopi KTP ya, teman-teman fotokopi KTP-nya. Nah, kalau sudah gitu, teman-teman bawa menghadap ke leasing, ke kantor leasing ya. Tapi dengan ada ini ya, ada ketuanya ya, jangan kerujukan gitu ya, ada ketuanya ya, datang baik-baik ke sana. Nah, soalnya gini, kenapa kita harus nyiapin data? Ketika kita datang dadakan ke pihak kantor leasing, apalagi kantor cabang, mereka pasti dan tentu akan menjawab, kami akan mendengar apa yang saudara-saudara permasalahkan. Itu pasti tuh, jawabannya seperti itu. Yang kedua, jawaban mereka adalah, kami akan koordinasi dengan kantor pusat dulu ya, berkoordinasi dengan kantor pusat dulu ya. Itu pasti jawaban begitu. Nah, ketika jawaban itu muncul, maka waktunya kita teman-teman dan pihak leasing itu nggak jelas nantinya ya. Nanti mereka setelah berbicara dengan pihak kantor pusat, mereka turun lagi ke teman-teman, lalu mereka bawa data lagi, teman-teman harus isi lagi,
lalu mereka janjikan waktu lagi. Panjang sekali teman-teman ya. Ya, panjang. Jadi teman-teman datang aja baik-baik ke sana, ketemu dengan manajemen kantor cabang, lalu sampaikan keluhannya, sampaikan data-datanya, lalu tanya ke mereka berapa lama kami akan mendapatkan jawaban. Jawabannya adalah disetujui atau tidak. Itu teman-teman ya yang harus dipegang. Ya atau tidak ya. Jangan ngambang-ngambang ya. Jadi pada pertemuan yang berikutnya, jadi ini data kita masukin nih sama teman-teman, masukin. Nanti mereka akan lihat kan, mereka akan bawa ke kantor pusat. Nah, ketika mereka balik dari kantor pusat, itu jawabannya harus ada ya, disetujui atau tidak disetujui. Itu intinya. Jadi nggak bertele-tele ya. Nah, mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat dan bisa berhasil buat teman-teman semua. Sampai ketemu di Ulas Aja.